rotasi awalnya itu yang aku khawatirin Ci. Iya, Rebellion dia bawa Kaja. betul. Kajah apakah akan bermain lebih baik lagi? Datang. Betul, Pak Bos Pak datang. Bos langsung datang. Aduh, enak Dan banget. kita akan langsung masuk ke dalam game yang kedua. Game yang akan menentukan apakah Bigetron mampu untuk mendapatkan poin tambahan di posisi klasemen. Dan bahkan membuat tim-tim lain akan semakin sulit mengejar nantinya. Ya. Poin yang cukup jauh yang akan diamankan oleh Bigetron Alpha di minggu terakhir. Dan Super Ken tentunya ini harus diganggu pergerakannya. Tapi kalau Swallow sendirian akan jadi marah bahaya. Terkena pentungan dari seorang Ki dan Swallow bakal coba dipukul mundur kali ini Kars. Bakal coba untuk membackup. Namun itu cukup untuk Bigetron Alpha kali ini memukul mundur seorang Swallow. Bahkan sampai harus di recall. Ini mungkin akan sedikit tertinggal dari levelnya. Dan di area bawah tentunya Saken yang harus berhati-hati. Karena Heist menurut aku ini masih bisa untuk tarik ulur di area bawahnya. Untuk dari segi range-nya ya, landingnya masih bisa catch up dari Heist sendiri. Betul, dan untuk permainan dari Swallow yang agresif banget di awal. Dia coba cari informasi, pancing retribution walaupun gagal. Menurut aku memang itu udah pas banget dimainkan sosok Roamer. Karena dia tahu nih dari Hero Link ini harus dirusuh di awal. Untuk manfaatin keunggulan. Dan Lancelot dari Vincent dia menangin dari segi pattern. Sudah level 4 dan jangan lupa playoff kita ada di tanggal 25 ya teman-teman. Iya. Udah ada tiketnya. Yang mau perang sarung boleh, tapi perang tiket jangan lupa ya. Perang tiket playoff besok tentunya. Teman-teman bisa langsung cek aja di Blibli. Karena akan langsung dibuka untuk penjualan tiket playoff ya teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan. Dan nanti soalnya kalau udah habis baru pada nanya. Betul. Kak mana tiket playoff? Lokasinya nanti ada di Jexpo Hall B2 Betul. ya teman-teman. Benar, dicatat ya teman-teman ya. Dipersiapkan juga untuk tanggalnya. Tapi kali ini Big Mac di area atas terkena taunt dari seorang Sorizo. Pressure ward yang masih bisa dihindari oleh Big Mac. Dan bahkan Big Mac mencoba untuk mengusir balik dari seorang Sorizo-nya. Tidak akan diberikan kesempatan untuk menyentuh ke arah turtle pertama. Awal yang baik untuk Rebellion. Meskipun mereka belum bisa untuk dapetin poin killnya, tapi setidaknya objektif turtle berhasil untuk diamankan oleh sang banteng biru. Masalahnya Bigetron tahu powernya, Link match up dengan Lancelot untuk adu retribution. Walaupun memang ya dua-duanya masih punya invulnerable dari Tempest of Blade ataupun dari Tonros. Namun dengan perbedaan emblem, perbedaan level yang membuat akhirnya Bigetron oke, kita sabar dulu karena roamernya pun counter setup. Dia nggak bisa untuk main gerasa-gerusuk. Iya, dan Swallow mencoba untuk ngebuka map di area garis bawahnya, tapi masalahnya tidak terdeteksi keberadaan dari Ki dan juga Moreno yang akhirnya sekarang mungkin juga terlalu lama menunggu di area gold lane ya. Namun, informasi sudah didapatkan kali ini Ki bakal coba melakukan setup, namun ternyata hanya terkena satu pemain, namun Saken di area bawah bakal coba diganggu dengan satu buah defense judgment yang sudah tertarik ke Swallow, namun di sisi lain Kars tumpang di atas seorang Super Ken dan First Blood by Samsung Galaxy A Series berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Yap. Tim fight yang terpecah tadi sempat ngebuat pemain-pemain dari Rebellion mereka mungkin kebingungan karena posisinya Swallow udah narik ke arah seorang Saken. Tapi Heist ternyata damage-nya belum cukup. Tapi ternyata Vincent menjawab keraguan itu semua dan berhasil untuk mendapatkan trade-nya kali ini. Moreno masih bisa mundur tentunya. Tidak akan ada satu buah Phantom Execution dari seorang Vincent selama beberapa detik ke depan. Tapi Ki kalau coba dipukul mundur kali ini. Torn apart memory. Ki mencoba untuk mengusir. Vincent. Tapi Vincent maju terlalu dalam dan Super Ken berhasil untuk mendapatkan trade yang kedua. Wow. Di menit yang keempat. Big play dari Ki yang kita tahu dia bermain dengan mengandalkan shield yang dimiliki ketika Numenon Blast-nya digunakan. Ada tambahan shield yang membuat dia kuat untuk bertahan. Ditambah keraguan-raguan dari Rebellion. Mau makan gold shield atau mau all in nih. Itu yang dari tadi mungkin sedang aku pikirkan. Karena kenyataannya dari Brody-nya dia nggak mukul ke arah turret yang di mana. Kalau memang mau makan gold shield, Brody cuma tinggal pukul aja tadi dari turretnya. Dia coba poking, sementara Vincentnya coba pukul turret. Jadi kayak miskom kecil lah yang terjadi. Akhirnya punishment pun bisa dilakukan. Ya, dan itu buying time juga sebenarnya untuk Ki karena dia tahu pergerakan dari Super Ken sudah mengaju ke arah bawah. Dan kali ini dari Bigetron mereka tidak akan melepaskan untuk turtle objektif yang kedua kali ini di area bawah. Dan setup lagi sudah mulai dibuka oleh seorang Ki kali ini. Tapi Swallow bakal coba ditahan, satu buah Divine Judgment-nya connect ke arah seorang Ki. Tapi Big Mac mulai datang dengan satu buah Black Dragon Form. Super Ken terkena Petrify bersama seorang Ki dan bahkan Big Mac berhasil untuk membackup pemain-pemain dari Balenciaga. Satu pemain tumbang. Swallow masih mau lebih kali ini namun Super Ken dengan Tempest of Blade mendapatkan trade ke arah seorang Swallow. Dua roamer tumbang tapi
guys. Gak punya flicker. Kali ini Sorizo sudah mendapatkan informasi tersebut, namun masih ada Kars yang akan memberikan backup di area bawahnya. Dan untungnya dari seorang Hais tidak akan mudah untuk ditumbangkan. Tapi Ton dapat memori. Ternyata poke damage dari seorang Hais berhasil untuk menumbangkan Sorizo. Agak sedikit memaksakan tadi. Ya, dan ini angka yang bagus banget untuk gold laner. Dari segi emblem, dia pakai killing spree, full physical penetration, dan movement speed. Sementara untuk match-up-nya Harit, cooldown reduction yang dibutuhkan 3 poin langsung diambil dari sisi emblem. Satu item cooldown reduction seperti mungkin dari Calamity Reaper itu udah cukup banget nih. Bikin nanti Chrono Dash-nya bisa di spam terus-terusan. Dan jangan lupakan Harit ya, dia ada absorb yang nanti bisa bikin dia sustain banget. Apalagi match-up-nya Brody. Yang dimana sisi yang dimiliki Brody cuma satu dari defensifnya, Corrosive Strike. Dan ada Purify juga yang bisa digunakan oleh Saken. Match up gold lane-nya di mid game nanti dimenangin sama Bigetron Alpha harusnya. Tapi kali ini lihat, Sakennya tadi awalnya udah gak mau ketemu sama Hais. Dia udah pindah ke landing atas, tapi hal itu diketahui oleh Rebellion Zion dan akhirnya Hais pun melakukan hal yang sama. Dan kali ini Ki masih catch up dengan seorang Swallow, 1-2-16 setup connect karena seorang Saken nembakan dari seorang Swallow-nya tumbang begitu saja. Follow up datang nembak Super Ken. Berhasil untuk mendapatkan double kill. Berhasil diamankan. Super Ken masih mau lebih. Kars, where are you going kali ini? Bakal coba untuk mengejar namun masih ada Void Blast, Void Crystal dari seorang Kars. Namun Super Ken bermain lebih dewasa. Tidak akan untuk memaksakan karena dia tahu kemungkinan dia bisa di pick off dan bahkan mungkin bisa di poke sampai low juga. Dan 4 suara masih dengan prediction yang sama dari para talent. Di mana 2 suara untuk Rebellion Zion dan 4 suara untuk Bigetron Alpha. Betul, dan untuk fight sebelumnya, jujur memang kill didapatkan sama Bigetron Alpha. Tapi kalian lihat inner dari outer turret mid lane. Tapi kali ini lihat Vincent gak berhasil untuk melakukan kontesnya. Dan Saken udah mulai dapetin banyak banget gold sekarang. Di posisi yang dimana Hais ini udah mulai harus hati-hati menurut aku. Karena posisi dari Bigetron Alpha ini lebih sering untuk melakukan setup ke arah gold lane-nya. Dan gold difference by UBS Gold kita melihat memang masih tipis ya. Dari kedua tim, dari masing-masing role-nya. Mungkin di arah gold lane doang nih agak beda lumayan. Dan itu pun gak sampai setengah item bahkan. Jadi apapun bisa terjadi. Bahkan dengan trading tadi dari outer turret itu untung untuk buat Rebellion. Oke, tapi Conceal mulai dibuka kali ini. Swallow bakal coba untuk mencari secara Saken tapi gak berhasil. Dan bahkan kali ini Numen Blastera ke arah seorang Hais. Masih mau lebih kali ini tapi tertarik Sakennya di tangan seorang Swallow. Dan bakal coba di backup Moreno. Kali ini membuka satu buah Feather Ice Strike. Second memang tumbang tapi Super Ken datang kali ini 1 versus 3. Tempest of Blade ke arah seorang Swallow. Namun Swallow masih bisa mundur. Bakal coba dikejar Super Ken. Gak berhasil untuk menumbangkan Swallow. Namun dia pun tidak mau terlalu overhit. Gak mau terlalu overcommit. Karena meskipun kita ngelihat Saken yang sempat ditahan dengan satu buah Divine Judgment, itu posisinya dari Moreno emang gak bisa ngebantu terlalu jauh. Karena posisi dia udah buka Feather Ice Strike, dia udah ngepok ke arah Hais, tapi masalahnya ada backup dari teman-teman lainnya, ada Kars juga. Ya menarik banget, memang counter setup yang rapih bisa dibilang. Numen 16 gak ada, flicker udah gak ada. Enak banget masuk tadi dari Swallow. Ditambah masih menunggu nih aksi dari Big Mac dengan Petrify. Dia bisa ngincer satu langsung. Mungkin Moreno bisa jadi target. Tidak ada Purify untuk Moreno ya. Jangan lupakan itu. Dan Parsia ini tipe yang gampang untuk di kill sama Yuzong. Karena faktor Yuzong ini ya dia punya damage selain punya badan. Oke, tapi Super Ken sudah mulai terlihat kali ini. Bakal coba di dodge. Di dodge keluar. Divine Judgment-nya keluar. Iya, dan itu juga memaksa sebenarnya Super Ken untuk ngebuka satu buah Tempest of Blade. Dan informasi sudah didapatkan karena Super Ken tidak akan ada Tempest of Blade kali ini. Bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Tempo sepertinya agak sedikit ditahan oleh Bigetron Alpha. Bermain lebih objektif sepertinya akan jadi pilihan untuk Bigetron Alpha. Karena kita tahu dari Harit sendiri untuk Saken masih butuh item. Betul. Mungkin 3-4 item baru dia bisa merajalela di depan. Karena stoppernya memang minim, Ci. Gak ada stun pasti yang bisa dikasih selain Defense Judgment ataupun dari Corrosive Strike-nya Brody. Iya. Nah, dia punya Patu Purify yang dimana Brody bisa langsung di counter juga. Jadi benar-benar Defense Judgment doang nih yang bisa ngestopin Saken. Nah, pertanyaannya mau narik Super Ken atau Saken? Dua-duanya sama-sama damage dan dua-duanya sakit. Beda source damage lagi kan. Jadi defense itemnya juga bakal berat. Untuk kontes dari Lord mungkin Bigetron akan sedikit unggul karena dari goldnya mereka masih megang dan level yang lebih unggul walaupun sedikit. Ya siapapun ini tarik menurut aku yang penting adalah follow up dari Rebellion Zion ya. Karena kalau dia menarik ke arah Super Ken setidaknya Sakennya ini pasti akan merajalela kan.
setidaknya akan ada trade yang cukup adil dari Rebellion Zion. Tapi itu kan jadi beda cerita kalau misalnya setupnya dibuka sama Kit terlebih dahulu dan lihat kena 2 pemain kali ini. Karsnya masih bisa mundur, masih bisa ngeluarin satu body manipulation tapi Big Mac dan juga dari Kars menculik ke arah seorang Saken. Masih mau lebih, Big Mac kali ini tidak akan membuat Sorizo pulang begitu dengan mudah. Namun Kars di sisi lain down begitu saja dari seorang Sorizo-nya. 2 pemain dari Bigetron Alpha berhasil ditahan. Namun Super Ken masih mau lebih, Heist masih terlihat di depan, masih punya Tempest of Blade. Heist tumbang, ditahan seorang Super Ken, masih mau lebih. Big Mac bakal coba untuk mengcover kali ini sementara Super Ken terlalu memaksakan di area midnya sehingga masih bisa dipanis balik dan terlalu mengejar ke arah seorang Swallow. Tapi masih ada Moreno yang tidak akan membiarkan trade yang tidak adil untuk Bigetron Alpha. Tapi kali ini lihat Ki-nya mencoba untuk menahan Vincent di area depan. Vincent sendirian, belum ada backup dan bahkan Ki sudah mulai membuka mapnya terlebih dahulu. Saken sudah mulai datang, Swallow siapakah yang bakal ditarik kali ini, setup lagi-lagi dari ke arah Lumen Blast-nya. Dan bahkan dari Swallow bakal coba untuk menahan Ki, namun Vincent berhasil untuk mendapatkan satu buah Lord yang berhasil diamankan by Samsung Galaxy S Series untuk setidaknya ini menjadi celah. Dan bahkan aku bisa bilang harapan untuk Rebellion Zion. Betul Di banget. game yang kedua. Yes, in game equipment by Dunia Games. Kita melihat di mana gold swingnya kali ini bergerak ke arah Rebellion Zion. Dengan utility item Yves dari Kars yang tadi menjadi target utama masih bisa survive. Brute Force, Ice Queen One. Dia langsung flicker ke belakang dan ngebuka real world manipulation untuk absorb shield yang dibutuhkan demi bisa bertahan. Sementara untuk Lancelot dari Vincent ada satu War X nih yang udah jadi. Maka itu damage-nya sakit banget tadi untuk poking dan dia pede banget tadi pegang Lord. Karena memang ada Sky Guardian Helmet yang bikin dia tuh ya udah dia nggak akan kurang darah, dia ada regen darah lagi yang cukup dan using Lord kali ini dari Rebellion. Tapi Big Mac lagi-lagi akan menjadi garda terdepan dari Rebellion Zion. Lordnya bakal coba ditahan kali ini tapi Heist bakal coba diculik oleh Super Ken. Masih mau lebih, double kill diamankan kali ini dan bahkan mengejar karena seorang Big Mac. Tapi Super Ken butuh bantuan kali ini, Lord berhasil untuk ditumbangkan. Namun Super Ken terlihat begitu galak. Dia nggak mau ngasih kesempatan untuk Rebellion Zion bisa ngebalikin keadaannya karena posisinya ini bisa semakin snowballing dari Heist-nya. Ya pokoknya satu poin penting yaitu Divine Judgment keluar. Disitulah Super Ken bakal menggila. Big Mac kali ini bakal coba dikejar tapi team fight-nya akan sedikit terpisah. Dia remit-nya kali ini Swallow. Satu benar-benar belas serap. Hanya ke arah seorang Vincent namun masih bisa di-dodge dengan satu buah Tondros. Dan tidak akan ada yang terkena stun. Namun Super Ken melakukan split push Vincent. Gak terkena dari satu buah Phantom Execution. Dan masih bisa dihindari oleh Super Ken. Wow, dengan counter defense Lord yang bagus banget. Lordnya dibiarkan di tengah tadi oleh teman-teman dari Bigetron. Ditahan sampai ke arah inner turretnya. Dan baru dihajar habis-habisan Lordnya. Tapi di sisi lain Super Ken bisa nge-backstep ke bagian belakang. Target King yang sangat bagus, Heist. Menjadi korban pertama tadi disusul dengan Swallow dan Retribution masih bisa diamankan oleh Vincent untungnya. Link tanpa purple buff. Oke, dia harus sedikit lebih tahan dari temponya. Karena energinya bakal boros banget. Jadi dia harus tahu timing masuk, jadi nggak boleh buru-buru. Ya, ini menurut aku Rebellion Zion mereka sebenarnya masih punya chance sih. Karena dari tadi inisiasinya itu dibuka ketika Big Mac ngebuka satu buah Black Dragon Form ya. Jadi diincar dulu ke arah belakang dan Super Ken-nya sebenarnya nunggu momentum itu. Karena dia tahu lini belakangnya ini akan sedikit minim dari segi kuantitas pemain-pemain dari Rebellion Zion. Kars dan juga Heist yang mungkin bisa ditargetkan oleh Super Ken. Jadi Big Mac dan juga Vincent ini harus peka akan hal tersebut. 2 kali kejadian seperti itu, di mana memang Super Ken agak sedikit overhit ketika lagi mengejar ke arah Swallow. Tapi dia bisa untuk menumbangkan Heist terlebih dahulu. Jadi memang targeting dari Super Ken ini udah terlihat jelas, yaitu Heist. Masalahnya, yang jadi masalah cuma satu, Ci. Mungkin di War 5 ya, fight 5 lawan 5, Rebellion kuat banget. Dia punya Yves, dia punya Yuzong. Nah, split push-nya ini loh, split push dari Super Ken, siapa yang mau lawan? Tapi Ki tidak terlihat dan tentunya tidak diketahui. Heist tumbang kali ini bahkan disusul dengan Adi Swallow yang hilang begitu saja. Menyisakan 3 pemain dari Rebellion Zion dan Bigetron Alpha. Mereka punya chance tentunya untuk mendapatkan Lord yang mungkin tidak akan bisa dikontes karena bakal coba ditahan. Moreno kali ini dengan ada pergerakan Vincent dan Big Mac sudah mencoba untuk mendapatkan satu pemain namun ternyata bakal coba dikejar. Tempest of Blade dari seorang Big Mac kali ini namun Super Ken tidak akan melanjutkan hal tersebut.
Pas Poin banget. dari seorang Super Ken adalah membiarkan pemain-pemain dari Rebellion Zone ini harus mundur untuk gak bisa nge-clear di area midnya. Yes. Wow, Dan kalau mau lebih semangat lagi dipakai boleh sih battle emote-nya biar lebih ramai. betul. Tapi kali ini lihat Vincent bakal coba menahan di area depannya. Sorry Dok, terlihat cukup tanky tentunya dengan seorang Ki. Namun Lord sudah mulai masuk ke area base dari Rebellion Zion. Apakah masih bisa ditahan? Masih bisa harusnya. Karena Aman. mereka masih punya high ground. Kars kali ini bakal Super mengusir Ken? pergerakan dari seorang Ki. Dan Super Ken harus berhati-hati karena yang dilawan adalah seorang Vincent yang masih cukup kuat untuk 1v1 ya. Namun pemain-pemain dari Rebellion Zion ternyata mereka masih bisa bertahan di Lord yang kedua yang berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Namun udah kelihatan kan lagi-lagi targeting Bigetron ini. Memang kelihatan banget sih tadi dengan timing spawnnya yang nggak pas juga untuk Lord kedua tadi yang diamankan oleh teman-teman Bigetron. Dan kalau kita melihat in-game equipment by Dunia Games, Parsha dari mid laner Bigetron Moreno, dia udah dapetin power spike-nya nih. Lightning Transient, Clock of Destiny, Divine Glaive, dan Holy Crystal. Bahkan Yves bisa banget di meltdown dengan mudah. Mungkin 2 kali sampai 3 kali Vital Strike bisa dapetin kill ke arah Yves dari Kars. Iya. Sementara kalau kita melihat dari kedua jungle, Lancelot dari Vincent, kalau diadu 1 lawan 1 sama Link, Lancelot bisa lebih unggul loh. Karena dia defense item ditambah 1 War X. Yang dimana damage-nya tuh cukup banget untuk ke arah Link yang gak pakai item defense sama sekali. Iya ini damage-nya mungkin dari War X ya, dari Lancelot sendiri. Sementara deal damage-nya masih dipegang oleh Super Ken dan juga Moreno. Tapi yang paling penting adalah setup dari seorang Ki ini yang perlu dihindari. Karena kalau sampai kena ke arah Heist aja atau mungkin Swallow. Karena sebenarnya kunci Rebellion Zone ini adalah mereka harus narik kan. Mereka harus ada pick off-nya dari Divine Judgment seorang Swallow. Tapi kita belum lihat itu karena lagi-lagi didinai oleh setup dari seorang Ki yang mungkin lebih cepat. Yep. Dan memang dadakan juga gitu kan, dia setup dari bush dan itu benar-benar bagus. Sementara mungkin dilema juga Ci, dia mau narik kemana? Super Ken kah? Moreno kah? Atau nanti tiba-tiba ada Saken yang tiba Iya. maju, targetnya terlalu banyak. Jadi mau nggak mau mungkin ya, ini menurut aku aja nih, bisa untuk hadapin split push ya dulu, ngambil ke arah Super Ken, 4-nya dibikin untuk nahan karena dia punya Yuzong yang dia bisa sustain lama ketika war. Tapi tetap landing harus rapi banget dan sekarang trapping bahkan mau dilakukan oleh teman-teman Bigetron. Lihat, ada ramai sekali yang udah siap. Iya, dan masalah ini bakal jadi Lord yang cukup penting ya. Apalagi untuk Rebellion Zone kalau mereka masih mau memperpanjang nafas mereka di game yang kedua. Memaksakan lagi untuk di game yang ketiga. Mereka harus bisa untuk melakukan kontes di area Lord ini. Tapi kontes Lord itu tentunya tidak akan mudah. Karena mereka tahu Super Ken yang bisa langsung melangkah ke arah lini belakang dari Rebellion Zone. Posisi dari Heist dan juga Kars ini nggak akan aman-aman aja. Dan Winter Truncheon di tangan seorang Saken. Ingat, late game insurance untuk Bigetron Alpha ini masih bisa diamankan oleh Saken juga. Yes, mungkin nanti setup yang lebih enak sebenarnya memang dari Bigetron Alpha. Dia akan ditarik Lordnya sama Sorizo karena dia tanky banget. Gak mungkin Link yang narik karena dipukul Lord sebentar aja dia udah sekarat. Sementara kalau untuk Rebellion, untuk masuknya juga dia enak. Dia ada Lancelot yang siap banget untuk Battle Retribution dan dia punya Big Mac Yuzong yang langsung ke backline bikin parkianya mungkin gak bisa kasih follow up damage. Dan satu hal yang pasti, Kaja harus selalu bareng sama Brody. Iya. Karena kalau enggak bakal bisa numbangin siapapun. Sebenarnya dia tadi selalu bareng, cuma memang udah ke deny setup sama seorang Ki aja. Dan kali ini Super Ken sudah mulai terlihat di area rivernya. Big Mac bakal ngebuka satu buah Black Dragon Form kah? Sementara Kars dan juga Vincent. Ini sepertinya pemain-pemain dari Rebellion Zone mereka udah mulai siap untuk melakukan kontes terlebih dahulu. Tapi apakah dari kedua nomor akan melakukan setup? Karena ini penting banget momentumnya untuk Rebellion Zone. Sementara ini Lordnya sepertinya bakal coba ditarik ulur sembari pemain-pemain dari Rebellion Zone mereka harus peka terhadap landingnya. Reset, dipaksa reset karena ada Super Ken pun mereka harus peka. Dengan adanya mungkin split push juga yang bisa dibawakan oleh Rebellion Zone. Karena memang posisi dari Heist dan juga Swallow ini masih belum ketahuan ada di mana. Wah itu bagus banget sih. Trapping di bagian sana itu oke banget siapapun yang datang. Kecuali Ki yang punya Immortal ya. Dan Konsil. Tapi Big Mac udah mulai datang kali ini dan bahkan terkena surprise juga. Kali ini Ki coba menahan tapi Super Ken berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Dan pemain-pemain dari Rebellion Zone mereka langsung mundur serentak karena mereka tidak mau dipaksa team fight. Dan lihat gimana posisi dari Ki yang tahu di mana Heist dan juga seorang Swallow ini bisa muncul. Karena tadi bus atasnya itu udah dipegang sama Big Mac. Dan udah pasti nggak mungkin nggak akan ada di situ.
Jadi Ki yang masih punya satu buah Numen Blast itu disiapkan untuk menahan pergerakan dari conceal play yang dibuka sama Heist dan juga Swallow. Gokil memang. Dari key prediction dia pas banget. Positioning dia. Tahu banget kapan teman-teman dari Rebellion masuk. Dan dia punya Immortal Ci. Yang siap kalau memang seandainya dia yang di all-in. Nggak ada masalah. Teman-teman yang akan langsung backup ke arah sana. Dan Lord yang didapatkan oleh Bigetron kali ini. Defense yang coba dilakukan. Mereka punya cars dari high groundnya. Tapi hati-hati bisa langsung ditabrak atau dipok sama Moreno. Masalahnya ini adalah Lord Evolve. Lord di menit 20 kali ini Sorizo bakal menjadi garda terdepan dari Bigetron Alpha. Swallow nggak bakal menarik ke arah seorang Sorizo. Namun setup seperti apa yang akan dibuka Ki kali ini Numen Blast sudah mulai terlihat namun tidak ketemu sama siapapun. Tapi kali ini Big Mac bakal mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Super Ken bakal bermain objektif tapi Big Mac terjebak di area depan. Moreno udah pecah immortality masih bisa mundur. Big Mac kali ini bakal coba untuk ditumbangkan tapi Tempest of Blade dibuka oleh seorang Super Ken. Swallow bakal coba untuk mencapai tapi ternyata Heist tumbang. Dan Cars bakal coba dipukul mundur sementara Sorizo akan menahan Vincent kali ini. Masih punya immortality. Namun lihat Saken mencoba bertahan. Satu bukan Odis dan bahkan dari seorang Saken tidak akan bisa ditumbangkan dan cukup mudah. Swallow udah mulai pecah immortality dan bersama dengan Sorizo akan mundur sedikit. Namun dari Super Minion yang mulai masuk Ki setupnya tidak mengenai siapapun. Namun Rebellion Zion masih bisa bertahan. Masih bisa dipukul mundur pemain-pemain dari Bigetron Alpha di sisi lain. Sorizo memang tumbang, namun Vincent pun tidak akan mudah ditumbangkan. Super Ken pecah immortality. Ini bakal bisa jadi blunder untuk Bigetron Alpha kalau mereka terlalu memaksakan karena dua pemainnya sudah tumbang. Tapi Vincent bakal coba mengejar. Super Ken bakal lari. Tidak akan mudah dikejar oleh dua pemain dari Rebellion Jan dan Sang Banteng Biru masih bisa bertahan di menit ke-21. Wow. Cukup memaksa memang dari Bigetron tadi di mana posisi dari Sorizo yang udah sekarat banget dan dipaksa untuk masuk. Sementara di posisi lain Ki 2 kali dengan Numen 16 yang belum on point. Membuktikan kalau memang Rebellion positioningnya masih kuat. Vincent dengan permainan bagus banget ke arah depan, dia tahu targetingnya. Walaupun Saken tadi udah kuat banget dan kali ini defense bahkan harus dilakukan Bigetron. Dipaksa untuk mendefense. Bigetron Alpha kali ini bakal coba untuk bertahan di area base-nya. Namun Rebellion Zion pressure yang diberikan di area mid-nya. Mereka langsung tabrak sampai ke area turret base. Dan bahkan pergerakan dari Super Ken sempat terlihat oleh seorang Big Mac. Sehingga Big Mac sempat untuk melakukan recall dan Super Ken harus benar-benar berhati-hati. Karena dia bisa aja keculik. Dengan banget. Posisi split push yang mungkin dia sendirian gak ada yang nge-cover. Saken akan mengamankan Winter Truncheon. Udah di menit segini, Winter Truncheon dan juga Immortality ini akan jadi kunci penting, item penting untuk kedua belah tim. Dan jangan lupa Immortal dari Super Ken udah nggak ada. Udah delay tadi karena udah dipakai. Top lane bakal paksa untuk nge-cut. Karena memang dia mau menangin jumlah ketika Lord nanti. Tapi hati-hati ya. Swallow narik ke arah Super Ken. Di follow up Brody itu bisa instan banget. Karena nggak ada item defense juga dari Super Ken. Oke, Ki udah dapat informasi bahwa hanya ada Big Mac di area bawahnya. Dan Heist juga sudah mulai terlihat oleh seorang Sorizo. Sorizo mulai masuk kali ini. Dan bakal coba dicicil oleh seorang Swallow. Namun Saken masih bisa untuk memberikan backup. Masih ada zaman force di tangan seorang Saken. Tapi Super Ken harus berhati-hati. Seperti yang Lim bilang, dia nggak punya immortality. Team fight tadi di area base dari Rebellion Zion itu banyak banget immortality yang pecah. Dari Sorizo, dari Super Ken, dan bahkan Ki pun udah nggak punya immortality. Jadi ini mungkin bisa jadi glass cannon juga untuk Bigetron Alpha. Jadi harus berhati-hati untuk Bigetron Alpha sendiri karena posisinya mereka mungkin dari awal snowballing dari segi networknya. Tapi dengan satu team fight aja untuk Rebellion Zion ini bisa swing balik. Dan satu momentum itu penting banget. Langsung dikuasai juga sama teman-teman Bigetron kali ini. Tadi sempat dipegang Rebellion tapi nggak enak banget posisinya dan jujur ya untuk invasi Rebellion lebih gampang daripada setup. Dia punya Yuzong, dia punya Lancelot dan punya Kaja. Hati-hati. Oke, dan bahkan kali ini Ki bakal coba dipukul mundur oleh seorang Cars. Moreno bakal coba diincar. Dan Winter Truncheon sempat terpop up. Tapi Ki mencoba untuk melakukan setup kali ini. Satu buah Numen Blast dan bahkan Saken mencoba untuk memfollow up dengan adanya Cars yang ngebuka satu buah Remote Manipulation. Big Mac mencoba untuk mengcover kali ini. Posisinya sedikit jauh dari seorang Super Ken. Dan pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka nggak berhasil juga untuk menumbangkan Saken. Jadi reset akan dibuka oleh kedua belah tim. Tidak mau terlalu overcommit. Karena di menit ke-24 kali ini bisa jadi game siapa aja Lim. Heist udah punya damage sekarang. Posisi dari Saken ini bisa terhenti dengan satu buah reward manipulation dari seorang Cars. Yes, tadi juga kita melihat di mana inisiasi yang sebenarnya udah bagus banget dari posisi tapi gagal.
karena Winter Truncheon tadi dari Moreno. Sementara ketika coba nge-backstep dari Super Ken-nya, tapi ada informasi yaitu Kajanya belum narik dan akhirnya dia nggak berani. Itu pilihan yang tepat karena kalau tadi Super Ken masuk ya udah pasti Super Ken-nya langsung ditarik. Dan hati-hati untuk Saken karena satu kali miss dari Chrono Dash dia bisa langsung di-instant dengan reward manipulation yang damage-nya tadi sakit banget loh. Masuk ke arah Saken. Nah ya, harus respect juga ya. Ini damage dari seorang Karsnya juga udah mulai berasa. Di menit ke-25, Ice Queen One, Divine Glyph bahkan. Dan bahkan dari seorang Kars masih punya Winter Truncheon yang belum dipakai. Yes, betul. Untuk Immortal yang gak ada Immortal biasanya ini udah cooldown. Jadi diganti untuk item lain. Oracle ada di arah Saken. Tapi itu nggak cukup buat nahan damage dari reward manipulation dan Lordnya coba di setup kembali oleh Bigetron. Ya, dan kali ini laning yang udah dibersihin sama Bigetron Alpha. Kali ini Rebel Legend mereka harus sedikit playing time ke arah laningnya. Dan posisi dari Chorizo ini penting banget karena dia yang akan jadi garda terdepan. Sementara Big Mac bakal ngebuka satu buah Blade Dragon Form. Big Mac udah mulai dipok begitu saja. Dulno, tapi kali ini terkena surprise dari seorang Ki kali ini. Namun Super Ken bakal coba untuk berfokus ke area base kali ini. Apakah pemain-pemain dari Rebel Legend mencoba mendapatkan waktu tapi Super Ken masih bisa ditahan. Gak ada minion yang mengawal dari seorang Super Ken melakukan split push. Tapi Swallow bakal coba untuk mengejar kali ini. Tempest of Blade dibuka dari seorang Super Ken hanya untuk make sure kalau dirinya tidak akan mudah untuk dikejar oleh pemain-pemain dari Rebellion. 26 menit game berjalan. Sang banting biru ternyata masih tidak mau mengalah. Dan robot merah aku bisa bilang mereka sekarang udah mulai ketar-ketir karena posisinya gak mudah buat mereka untuk endgame secepat mungkin. Tapi Haris kali ini mengetahui pergerakan dari seorang Super Ken yang mencoba untuk melakukan recall namun ternyata Super Ken masih bisa bertahan dan Lord yang sudah diamankan oleh Rebel Legend kali ini mulai masuk ke arah di base dari tim Bigetron Alpha. Dan apakah pemain-pemain dari Bigetron Alpha mampu untuk melakukan defense terlebih dahulu? Dari Link bakal coba ditahan kali ini. Super Ken bakal coba dikejar oleh seorang Vincent. Immortality pecah. Sementara dari Vincent tidak akan membiarkan seorang Super Ken pulang dengan bebas. Sementara Lord kali ini udah mulai masuk. Apakah damage-nya cukup? Apakah masih bisa untuk melakukan defense kali ini Moreno? Sakennya tumbang. Sementara dari Chorizo akan pecah Immortality. Dan Lord masih bisa ditahan. Namun ternyata masih ada Super Minion yang keluar Ki. Memang pecah Immortality. Tapi kali ini bakal coba dibalaskan keadaannya. Hais! Tumbang di tangan Moreno. Chorizo mencoba untuk bertahan di area depannya. Kars kali bakal coba dikejar. Saken bakal coba untuk memberikan damage tambahan. Dan Moreno dengan double kill. Feather Strike yang begitu perih. Chorizo tidak akan menyanyikan kesempatan ini. Swallow bakal coba ditahan kali ini. Taunnya connect. Sementara Swallow masih punya Immortality. Where are you going Swallow? Bakal coba dikejar. Bakal main-mainin emot saja. Dan sementara Ki bakal coba untuk membackup. Sementara Vincent udah mulai datang untuk memberikan cover ke arah pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Dan bahkan Rebellion Zone pun tidak mau terlalu gegabah karena posisi Immortal ini penting untuk Swallow. Masalahnya ini momentum dari Rebellion dikembalikan secara instan. Kali ini belum sampai spawn dari Kars dan juga Hais. 5 lawan 3 ini bahaya. Dan Super Minion kali ini udah mulai masuk. Bakal coba ditahan. Vincent coba buying time. Tapi kali ini satu buah Feather Strike. Dan ditarik dari seorang Moreno-nya. Tidak akan ada satu buah Feather Strike. Namun kali ini dari seorang Super Ken mencoba untuk memberikan damage di area depannya. Big Mac membuka satu buah Numen Blast-nya setup dari seorang Ki. Sementara Swallow kali ini terkena taun dan bahkan Big Mac mencoba untuk bertahan. Tapi Rebellion Zion menyisakan Swallow sendirian saja. Dan bahkan Immortality pecah. Vincent tumbang. Apakah dari Rebellion Zion kehilangan kesempatan dan Bigetron Alpha masih bisa untuk menyapu bersih skor 2-0. Dan Super Ken bersama dengan pemain-pemain dari Bigetron Alpha berhasil untuk